Oke, nah anak-anak sekarang kita masuk ke dalam materi. Setelah kita mempelajari tujuan pembelajaran, pasti anak-anak sudah tahu kan? Nah, sekarang Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya, who is the Holy Spirit? Siapa itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, menginsafkan, menuntun, dan menemani kita. Karena kita itu adalah murid Tuhan Yesus yang perlu ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa hidup. Nah, kalian sudah melihat gambar ini kan? Nah, ini adalah perumpamaan tentang Roh Kudus. Lalu yang kedua, gambar sebelah kanan, ini adalah perumpamaan bahwa manusia itu ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa hidup dalam dunia. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah yang menghubungkan umat Kristen dengan Allah. Nah, jadi kalian sudah tahu ya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ayo, siapa yang tahu pribadi pertama dan kedua Allah? Oke, Mardi, silakan. Kalau yang pertama Allah Bapa ya, Bu. Kalau yang kedua Yesus kan, Bu? Yaps, benar sekali. Kasih reactionnya. Sudah? Ya, benar sekali ya. Jadi pribadi Allah yang pertama adalah Allah Bapa, yang kedua adalah Kristus ataupun anak, yang ketiga adalah Roh Kudus. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, apa makna kehadiran Roh Kudus? Nah, di sini sudah ada 3 makna dari kehadiran Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan orang berdosa. Yang kedua, Roh Kudus meyakinkan orang-orang percaya tentang kebenaran sejati. Lalu yang ketiga, Roh Kudus meyakinkan orang-orang percaya tentang penghakiman. Nah, lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Who is Saulus? Ada yang tahu Saulus nggak di sini, anak-anak? Ayo, ada yang tahu Saulus nggak? Oke, Septi, silahkan, nak. Tahu, Bu. Aku atau Yolan dulu, Ibu. Oke, Septi dulu, baru Yolan. Saulus itu orang jahat, Ibu. Orang yang jahat. Dia tidak suka orang Kristen, Ibu. Nah, benar sekali, Septi. Kasih reactionnya, anak-anak. Terus kalau Yolan, ada pendapat lain? Saya tahunya kalau Saulus itu adalah orang yang pintar, Bu. Tapi dia suka jahatin orang-orang percaya yang sama Kristus. Oh, benar sekali. Ya ampun, pintar-pintar banget ya anak-anak ibu di sini semua. Sepertinya bersemangat banget nih. Nah, kenapa Saulus itu disebut jahat? Nah, ada 3 alasannya di sini. Yang pertama, karena Saulus itu menganiaya jemaat dan sering mengancam orang percaya. Lalu yang kedua, Saulus itu menangkap orang Kristen dan dengan teganya memasukkan mereka ke dalam penjara. Lalu yang ketiga, Saulus juga tega membunuh orang Kristen. Nah, bayangkan saja anak-anak, begitu jahatnya si Paulus itu. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pertobatan Saulus. Nah, walaupun Saulus itu sebelumnya dijelaskan adalah orang yang jahat, tapi dia ada pertobatan di dalam dirinya. Di mana Saulus itu bertobat saat dia itu perjalanannya menuju Damsyik. Berarti dalam perjalanan dia itu ada Roh Kudus yang menolong dia sehingga dia itu disadarkan. Lalu kita lanjut. Apa yang terjadi pada Saulus saat di perjalanan itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Ada 4 poin, di mana dalam perjalanan itu ada Roh Kudus yang datang kepada Saulus, sehingga mata Saulus buta selama 3 hari. Yang kedua, dia bertemu dengan Tuhan dalam cahaya dan suara dalam perjalanan itu. Lalu yang ketiga, Allah mengirim Ananias untuk berdoa dan menyembuhkan Saulus. Lalu kemudian Saulus itu bertobat dan menjadi pengikut dan pelayan Yesus. Nah, kita bisa belajar dari kisah Saulus bahwa kita itu butuh Roh Kudus untuk bisa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Jadi, kita itu membutuhkan Roh Kudus. Lalu kita lanjut. Ini. So, nama Saulus berubah menjadi Paulus sebagai tanda bahwa dia apa? Ayo, bisa dibaca.
Saya lihat masih gerak-gerak, Bu. Oh, Oke. yang ini ya, Bu. Iya. Oh, ini Mardi lihat nama Saulus menjadi Paulus ya, Bu. Iya, benar banget. Kenapa? Karena dia itu menjadi manusia baru. Manusia baru berarti dia itu tumbuh dalam pertobatan. Sebelumnya dia itu melakukan dosa, lalu setelah itu dia sadarkan dosanya dan dia itu berubah menjadi manusia yang baru yang dilingkupi oleh Roh Kudus. Lalu kita lanjut. Mengenai Roh Kudus kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo silakan siapa yang bisa bacain? Yolan bisa bacain, Nak? Bisa, Bu. Ayo. Tetapi buah Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan responsibility. Benar sekali. Jadi kita itu harus berespon sebagai orang-orang yang sudah ditolong Roh Kudus dan bisa menerima diri sebagai manusia baru. Kita itu harus melakukan buah-buah roh ini, anak-anak. Kalau kita melakukannya, maka Tuhan akan selalu ada dalam hati kita, dalam diri kita yang selalu menolong kita. Nah, kita lanjut. Ini. Jadi, kenapa? Kenapa kita membutuhkan Roh Kudus dalam diri kita? Karena kita itu Sudah habis, Ibu. oh iya, sudah habis. Oke. Jadi, kenapa kita membutuhkan Roh Kudus di dalam diri kita? Karena kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Allah melalui Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Oke. Ada yang bisa memberikan alasan lain kenapa kita butuh Roh Kudus untuk hidup kita? Ayo, Ibu minta jawaban dari Gloria deh. Gimana? Ini di proyeksinya temu. Oke. Pertanyaannya apa, Bu? Oke, ini jawabannya. Terlihat tidak? Kita membutuhkan Roh Kudus karena apa, Gloria? Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Benar. Jadi kita itu harus hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke. Oke. Oke, apa yang terlihat sekarang? Jadi, baiklah anak-anak, sekian. Kosong, Bu. Oke, jadi sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan masuk ke dalam refleksi dan ini dikerjakan secara asinkronus ya anak-anak ya. Thank you. Wait guys.